Sebenarnya ada banyak faktor orang bisa gagal saat trading. Tapi satu hal ini yang sangat amat krusial menurut saya adalah orang tersebut mencari yang namanya kesempurnaan. Which is kesempurnaan not real. Saat teman-teman punya role trading, misalkan role yang saya gunakan di Jaripedia, syarat atau role tradingnya harus ada dua hal. Yang pertama adalah trend atau reversal. Ada dua opsi sebenarnya, teman-teman bisa pakai EMA atau market structure. Kemudian yang kedua, kita bisa mampu mencari high quality zone. Selesai urusannya untuk trading. Kita hanya perlu dua hal ini dan kita punya probabilitas yang cukup baik untuk making money di market. Contoh yang barusan saja terjadi di Binance Coin. Sekali lagi, chartnya nggak penting, instrumennya nggak penting. Kita bisa belajar supply and demand dari chart apapun. Supply and demand kan sama aja bentuknya di semua chart, termasuk di Binance Coin. Teman-teman bisa lihat tren di sini terbentuk. Pun kalau teman-teman pakai market sector, di sini ada market sector uptrend. Artinya kita punya satu centang di sana. Satu hal terpenuhi. Yang kedua adalah high quality zone. Di situ teman-teman bisa lihat ada rally, base, dan muncrat ke atas. Artinya ini punya skor yang bagus dan di sini masuk ke dalam role kita. Jadi ada dua centang dan artinya kita diizinkan untuk masuk di setup ini. Kebetulan di kasus ini harga kembali ke sini dan teman-teman bisa lihat harga mental ke atas cukup jauh dan teman-teman bisa making money di sana. Begitu juga dengan yang atasnya, kita punya market sector uptrend di situ. Artinya kita punya satu hal yaitu trend valid. Yang kedua adalah high quality zone, teman-teman bisa lihat. Di sini kita punya rally base rally yang sangat amat muncrat. Dan di sini teman-teman bisa lihat kebetulan harga kembali ke area ini, kemudian mencelat ke atas dengan sangat signifikan. Dan teman-teman bisa making money di sana. Nah, permasalahannya adalah teman-teman menganggap bahwa strategi ini bekerja all the time, 100% selalu bekerja. Nyatanya enggak ya teman-teman. Dan saya yakin tidak ada satupun strategi di muka bumi ini yang win rasionya 100% dari masa ke masa, waktu ke waktu, tahun ke tahun, bulan ke bulan, dekade ke dekade, nggak ada. Bisa nggak win rasionya 100%? Bisa aja. Di minggu tertentu bisa aja win rasio teman-teman 100%. Tapi apakah win rasio 100% itu bisa teman-teman buat selalu dalam durasi waktu setahun penuh? Jawabannya tentu saja akan sangat amat kecil probabilitasnya. Maka dari itu, teman-teman, saya akan tunjukin juga strateginya yang sama, tapi hasilnya yang SL. Dan kalau teman-teman lihat di sini, misalkan kita lihat paling dekat aja di sebelah kirinya, di situ ada drop. Dropnya sangat kencang sekali. Ada nggak di situ kedua komponen ini? Trennya dapat dong. Nih, trennya dapat. Nih, downtrend. Kalau teman pakai EMA, trennya dapat dong. Ini ya, trennya valid. Apakah di situ high quality zone? Ya, di situ adalah high quality zone. Saat harga kembali, ternyata harga langsung menembus gitu aja. Sebenarnya kalau proksimalnya teman-teman tepat di situ. Nih, harganya masuk 1:1 doang dan SL. Kita anggap setup ini sebagai setup yang SL. Apakah di sini bekerja? Kebetulan tidak. Coba kita geser ke kirinya lagi. Kita lihat setup yang searah dengan tren ya. Oke, di situ kebetulan areanya searah dengan tren. Kalau teman-teman lihat ini uptrend dan situ adalah rally base rally yang punya skor yang bagus. Harga kembali mental ke atas. Kebetulan di sini profit lagi kebetulan. Nah, kalau kita tengok ke kirinya lagi misalkan, oke, di situ ada drop. Kebetulan di kasus ini, area ini tidak bekerja ya. Nah, teman-teman lihat di sini, ini sebenarnya markingnya sampai sini ya, drop. Tapi anggaplah ini nggak bekerja ya kalau teman-teman ambil dari body. Kebetulan di kasus ini gagal. Nah teman-teman, setiap strategi pasti ada kalanya profit, pasti ada kalanya loss. Nah, tugas kita adalah membatasi atau meminimalisir resiko kita dengan menggunakan yang namanya stop loss. Atau kalau teman-teman prefer cut loss juga monggo. Tapi saya kebetulan sukanya menggunakan stop loss karena hati jauh lebih tenang, saya nggak perlu mikirin lagi untuk cut loss. Nah, teman-teman bisa lihat tengok ke kirinya lagi. Oke, di situ ada rally base rally, kebetulan gagal lagi di situ. Ya, intinya gitu ya. Teman-teman bisa lihat kadang kala areanya bekerja, kadang kala areanya loss. Nah, problemnya adalah kebanyakan teman-teman trading sekali lagi ekspektasinya adalah ingin mencari kesempurnaan, which is nggak nyata teman-teman. Saya dulu juga demikian ya. Maka dari itu pentingnya kita untuk menyeimbangkan ketiga hal. Win ratio, yang kedua adalah money management, yang ketiga adalah risk reward. Saat kita bisa menyeimbangkan ketiga hal ini di pihak kita, artinya kita punya probabilitas untuk win jauh lebih bagus.
Nah, kebanyakan orang kan mikirnya win rasionya gimana bisa 100%. Mereka lupa, win rasio itu bukan kita yang menentukan. Yang menentukan ya market. Market bisa naik turun terserah market ya, mau giring harga kemana, institusi juga bebas. Tapi di sini sekali lagi, kebanyakan orang melupakan money management dan risk reward. Sedangkan money management, risk reward ini bisa kita kontrol 100%. Win rasio tidak bisa kita kontrol 100%. Seperti yang saya sampaikan tadi, win rasionya bisa 100% nggak? Bisa aja, di minggu tertentu atau bahkan bulan-bulan tertentu bisa aja win rasionya 100%. Pertanyaan saya, teman-teman bisa nggak buat win rasio 100% dari tahun ke tahun, dekade ke dekade? Nah, beda ceritanya dengan money management dan risk reward. Teman-teman bisa nggak money managementnya diatur 100%? Bisa banget. Saya mau resikonya setiap transaksi resikonya adalah $50 atau $300 setiap transaksi. Atau mau $3 per transaksi, bisa nggak? Bisa banget. Ini teman-teman ada satu setup di sini, resiko saya mau $10. Bisa nggak? Bisa. Bisa kita kontrol 100%. Kemudian risk rewardnya bisa kita kontrol. Saya maunya 1:2 aja mas. Bisa nggak? Bisa. Tapi kalau win ratio, teman-teman nggak bisa ngontrol. Nah, ngapain kita fokus ke hal-hal yang tidak bisa kita kontrol? Makanya tadi saya sampaikan bahwa mengejar kesempurnaan, bahkan bukan hanya di trading ya. Di kehidupan kita sehari-hari, kalau kita selalu mengejar kesempurnaan, kita jadi orang yang perfeksionis. Teman-teman misalkan mau jalan suatu bisnis nih, teman-teman mau perfect semuanya, nggak jalan-jalan. Teman-teman mau ngerjain apa misalkan. Termasuk di trading ya, win ratio sekali lagi nggak bisa kita kontrol. Bullshit kalau ada orang yang bisa bilang win ratio saya sepanjang tahun 100%. Saya pasti langsung ikutan program kelasnya. Kalau dia buka kelas, saya akan rayu dia untuk bisa ngajarin saya supaya win ratio saya bisa 100%. Balik lagi ya, kebanyakan orang pengen melihat ya akun tradingnya tuh bertumbuhnya kayak gini. Nih, arah yang mereka inginkan seperti ini. Mereka berharap akun tradingnya naik dengan linear seperti ini ya, kenceng gitu aja. Iya, nggak nyata teman-teman. Yang nyata adalah seperti ini. Kadang kala loss, sekali win tapi bagus karena money management dan risk rewardnya bagus. Bisa aja loss, bisa aja naik, bisa aja turun kayak gini, bisa aja naik terus kayak gini, bisa aja loss. Tapi overall teman-teman bisa lihat growth-nya akan seperti ini. Nah, ini adalah chart yang nyata. Kalau teman-teman melihat chart yang kayak gini modelannya dan teman-teman berharap seperti ini tidaklah nyata. Ini mungkin ada tapi di negeri dongeng. Ya saya belum ketemu trader yang growth-nya sepanjang tahun kayak gini. 2 tahun, 5 tahun growth-nya kayak gini tuh gak pernah ada. Yang ada ya kayak gini, naik turun, naik turun, naik turun, tapi overall di akhir ceritanya happy ending. Tujuannya saya buat video ini, saya mau mengingatkan teman-teman, buat teman-teman yang masih mengejar kesempurnaan, teman-teman akan masuk ke zona ini. Ini teman-teman tahu hamster nggak? Hamster ini mainan hamster. Teman-teman lari, seolah-olah lari, lompat sana, lompat sini, ambil satu strategi, belajar satu strategi yang lain, mengejar kesempurnaan karena nggak kepingin loss, teman-teman hanya membuang waktu teman-teman, dan teman-teman akan semakin tua di market. Teman-teman makin tua di market, nggak dapat duit, apakah itu goal yang ingin teman-teman capai? Tentu saja bukan. Kita mau making money dengan durasi waktu yang sesingkat-singkatnya. Maka dari itu, kalau bagi saya adalah saya akan mempelajari satu set strategi tapi sangat dalam. Saya nggak akan belajar 10 strategi tapi cuma di ujung-ujung. Nggak, saya nggak akan memilih itu. Karena saya adalah orang yang spesialis. Saya nggak akan pernah memilih sebagai hidup orang yang generalis. Karena bagi saya spesialis jauh lebih menyenangkan, dan kalau teman-teman ingat ya kata-kata Bruce Lee kalau nggak salah ya, dia lebih takut kepada orang yang latih satu tendangan tapi ribuan kali ketimbang orang yang bisa semua jurus tapi cuma cetek-cetek. Ya saya nggak mau itu teman-teman. Nah teman-teman, hidup ini pilihan, bukan berarti apa yang saya sampaikan ini pasti cocok, pasti benar untuk teman-teman. Tapi at least ini yang saya alami. Dari zaman dulu saya belajar trading gagal, dan akhirnya saya stuck di satu strategi dan mempelajarinya sangat dalam, dan hasilnya ternyata memuaskan buat saya, dan ini adalah jalur yang saya pilih menjadi seorang spesialis. Penutup, stop mengejar kesempurnaan daripada teman-teman muter jadi hamster dan tua di market.